Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Sebagai renungan untuk kita pada hari ini tertulis dari Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seandainya ada orang tua, ayahnya hanya kelas 3 SD, ibunya juga tidak tamat SD, yang menjadi pertanyaan besar, apakah anak-anaknya hanya sebatas tamatan SD? Saya berkata bahwa tidak ada istilah ukuran gen tentang masa depan seseorang. Lihatlah bagaimana Allah itu berkarya. Allah itu maha adil dan mengubah segala sesuatu, bahkan masa kelam sekalipun menjadi masa depan. Tetapi ada ketentuan yang khusus. Ketika kita melihat bagaimana statement of faith yang keluar dari mulut Daud, dia berkata, dulu aku muda, tetapi sekarang aku sudah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang yang benar ditinggalkan, dan anak cucu mereka meminta-minta roti. Apa maksud ini? Prinsip dalam hidup itu jelas dan tegas. Jika saudara hanya hidup memiliki jabatan, pangkat, uang yang banyak, tetapi bukan dari cara yang benar, maka saya berkata kepada saudara, di masa depan itu bukan kebahagiaanmu, tetapi itu menjadi rasa malu yang sangat membekas dalam hatimu. Lebih baik kita tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, tetapi memiliki hidup yang benar, ketimbang memiliki gelar yang tinggi, tetapi menjadi orang-orang yang berkhianat di hadapan Tuhan, yang memanipulasi orang lain, mempergunakan sumber daya yang ada untuk mengeksploitasi itu. Dan saya berkata kepada saudara, orang-orang yang benar menjadi orang-orang yang akan Tuhan pakai di masa depan, sehingga seperti cahaya yang bisa menerangi kegelapan. Di mana ada orang yang benar yang mengandalkan Tuhan, maka di sana ada pengaruh. Sehingga saya berkata kepada saudara, jangan takutkan masa depan saudara hanya ketika saudara bertindak jujur. Saudara yang hidup benar tidak akan lenyap begitu saja dari dunia ini. Dan anak cucu saudara tidak akan menjadi kelaparan jika saudara hidup jujur meskipun harus pas-pasan. Inilah hidup yang bertanggung jawab dan berkualitas. Semakin banyak orang memahami konsep agama, hanya memahaminya sebatas kuantitas, tetapi hanya sedikit yang memahaminya secara kualitas, dan inilah kualifikasi. Tidak ada kualitas tanpa kualifikasi. Dunia ini sebenarnya mengintrospeksi bagaimana dan melihat kita bagaimana kita di tempat kita berada, dan dunia ini selalu membangkitkan nafsu daging, sehingga kita menjadi terjebak, bukan menjadi orang-orang benar, tetapi menjadi orang yang tersandung di masa depan. Daud mengerti siapa dirinya, tetapi ketika dia melihat suatu pandangan yang jauh ke depan dalam visi yang jelas dalam Tuhan, dia menemukan dulunya dia adalah orang berdosa, tetapi tidak dihilangkan Allah dari permukaan bumi, karena kembali menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga melalui garis keturunan Raja Daudlah ditarik, melalui dia akan lahir kelak seorang yang menjadi juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Sehingga saudaraku, jangan mau diombang-ambingkan bagaikan ombak yang ada di lautan ini. Ombak itu tidak terjadi begitu saja, tetapi karena ada angin yang mengombang-ambingkannya. Jangan mau diombang-ambingkan oleh dunia ini hanya dengan mempergunakan tipu muslihat. Peganglah yang benar, pertanggungjawabkan itu, karena Tuhan berpihak kepada orang yang benar.
Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang menuntun kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sebab hanya Engkau yang mengetahui masa depan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menapaki jalan kami masing-masing dengan berpegang teguh pada janji-janji-Mu, bukan melalui apa yang dunia ini akan berikan. Mampukan kami dalam pekerjaan bertanggung jawab sebagai orang-orang yang telah dibenarkan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.